Bisa nggak? Lu gue ini bisa tuh. Cilek bang. Didatangin kan so hebat, makanya dia tuh ternyata dia tuh sudah paham bahwa dia mau operasi hidung itu pengen tampil cantik di bui. Nah, kan itu recovery. Mempersiapkan diri ya. Hah? Mempersiapkan diri ya. Iya, jadi kita ini jadi benar-benar mereka ini ibunya udah masuk, anaknya lagi diproses juga kan saat ini. Benar-benar kayak dikasih Tuhan pelajaran berdua buat mereka berdua gitu. Seperti itu permisa. Hai Besti, siapa nih? Hai sayang. Sayangku, bahas kantor kak. Kantornya aku nggak ngerti bahas kantor yang mana ya, rukonya itu. Siapa yang di unfollow? Kakek sama anaknya di unfollow, dihapus semuanya. Foto-foto dia yang ada di Instagram, sakit banget gak sih itu ketika orang yang kita sayangi, orang yang kita bela-belain, pada saat kita di dalam dapat masalah, kita ditinggalkan. Sedih gak sih itu, Bor? Yang arisan-arisan sosialita itu. Oh. Kamu cek deh, Bor. Makanya bunda tuh nggak enak sama teman-teman sosialita bunda. Makanya mulai tahun ini bunda itu maunya jadi positive people aja, ya. Iya, bunda juga nggak mau kayak melayani yang bukan kasta bunda, karena kasta bunda itu adalah kasta Dewi Kayangan. Iya, bunda lebih mending melayani urusan bunda yang sedang berurusan dengan polisi, ya. Pokok yang itu anaknya, coba deh cek ke Instagramnya, sudah dihapus semuanya. Yang bawah. Yang bilang roti busuk. Kontraknya udah kelar kali, Mak. Ya mungkin udah kelar kali kontrak pekerjaan mereka, Bur. Dan juga mungkin dia anaknya ditipu juga kali sama si kakek. Mungkin bisa kan? Bisa jadi kan? Kan dia jahat ke semua orang gitu loh. Iya, kakek mah nggak pandang bulu sama orang yang jagain dia aja dia bisa menggigit. Apalagi orang nggak jagain dia, bener nggak? Udah gue kasih pinjamin kartu kredit gue, malah gue dikatain babunya. Masa sih babunya mau minjamin kartu kredit ke tuannya? Gimana sih kalian? Iya kan? Dia juga minjem untuk beli cincin berliannya yang gede-gede itu dia pakai kartu kredit gue. Kreditannya belum dibayar lunas, udah dijual lagi. Kan terus aneh. Untuk biaya operasional di Bandung, duit siapa? Pakai duit gue 7 juta untuk menutupin dia melakukan sesuatu. Ngasih. Ya kan? Kok dari tadi kita ngomong pakai duit kita, tapi dia nggak punya duit dia sih, Mak. Kalau gue mah ada buktinya, transferannya ambilnya di Bandung segala macam gitu. Dan si gue yang ngambil duitnya buat dia. Gimana sih kalian? Tuh ya kan, ya aku takut deh. Kalau benar-benar fansnya sih tetap aja nge-denial gitu, kayak enggak lah, lu kan begini. Ya harusnya kalian itu satu persatu datang ke rumahnya untuk menjadi temannya dulu, kayak 3 bulan, 2 bulan keluar lagi, datang lagi satu gitu, biar tahu. Kalau tinggal bareng baru ketahuan sifat aslinya. Iya. Tuh. Jadi gimana ceritanya dia punya karyawan. Karyawan. Naikin Gaby. Cur, kamu request lah, Cur. Dia punya karyawan. Jadi ceritanya kita lagi arisan, dia bawa karyawannya itu. Kalian tahu nggak, di saat kita semua makan, dia itu tidak ngasih makan karyawannya. Sehingga kita yang nggak enak itu kita yang bilang sama karyawannya, makan aja, nanti kita yang bayar. Naik, Cur. Bisa kalian bayangkan betapa sadisnya dia dengan karyawannya. Kak, jangan ngambang. Mau yang dibahas yang mana? Tadi udah aku bahas dari segala macam. Proses penangkapannya ini aku ulangi sekali lagi. Kalau terus diminta ulangin kayak gue kayak radio rusak ya, diputar balik nggak kelar gue live-nya. Oke? Marah nih gue. Nah, jadi pada saat kita post semua itu sebagai saksi, itu kan sudah ada pemanggilan pertama, deadline-nya dijatuhkan pada tanggal segini, dan dia tidak kooperatif dan dia masih di luar dong. Nah, setelah itu kan dia masih keluar selalu nantangin aparatur negara kita yang terhormat tercinta di negeri Indonesia ini,
menjilat dulu EKM. Nah, udah itu kayak dia itu tidak akan pernah masuk ke dalam bui, dia itu tidak akan pernah tersentuh oleh polisi, dia itu tidak akan pernah ada yang bisa masukin ke dalam penjara. Nah, mungkin dengan melihat seperti itu, aparatur negara enak nengok dia. Nah, udah itu dipanggil lah kononnya, dia datanglah beserta dengan backingnya segala macam, bentuknya entah berapa orang aku nggak ngerti. Dikasih tahu sih aku 8 orang gitu. Naik Alphard, menurut Eke dibawa aja kan, naik lalu cur biar lu, aku capek juga merepet cur, biar lu sama Alin yang merepet, gue diam aja ntar gantian. Kok aku? Udah Aku mau dengar ceritanya. Udah itu dia merasa tuh gue ini bakalan bebas lah apa, karena dia merasa bahwa backingnya itu udah terlalu kuat bentuknya untuk dia. Semakin dia bawa backing gitu, aparatur negara semakin enak nengoknya, ditahan lah kononnya di situ. Pada saat dia terakhir kali buat story di Alphardnya itu dia menuju kantor polisi. Nah, dia ditahan kan, penahanan itu 1 kali 24 jam baru dia bisa ditahan untuk beberapa waktu gitu kan, sampai nanti dilimpahkan ke Kejaksaan RI gitu. Nah, dia itu merasa bahwa dirinya itu merasa benar, masih kayak sombong dan arogan, bla 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 apa itu bentuknya. Semakin enak polisi, semakinlah diborgol ke kursi, menangislah dia kononnya di sana. Gitu, udah menangis, ya udahlah, semakin dia menangis, semakin dia dimasukkan ke sel laki. Begitu. Udah ya. Laki tuh nangis tahu. Terus kalau yang soal arisannya adalah Cici ini ada bentuk kerjasama sama anaknya itu Koko apa, aku nggak mau sebut namanya, pokoknya Koko lah gitu. Ada bentuk kerjasama yang juga ada kakek ikut-ikutan mempromosikan arisan itu. Bentuk kerjasamanya adalah si Koko ini menjadi supplier perhiasan ke tokonya Cici ini dengan perjanjian kerjasamanya adalah mensupplier emas sebesar 18 karat kadar emasnya, perhiasannya gitu. Tapi yang masuk ke tokonya Cici ini cuma 8 karat. Nah, ketika dikonfirmasi itu dibilang sebagai kelalaian. Kelalaian itu yang dibilang kelalaian itu mungkin untuk 1 atau 2 kali, tapi ini banyak item yang udah seperti itu gitu. Jadi beberapa kliennya si Cici ini komplain, bukannya ada niat baik dari si orang sebelah, malah menjelek-jelekan, kayak dibilang lah si Cici ini yang punya menjual tas krem palsu, terus kayak emas lu yang berlian lu yang kadarnya nggak bagus, kayak pembunuhan karakter dan juga pencemaran nama baik. Si Cici ini merasa nggak terima, gue ini udah baik sama lo, gue udah ajak lu bentuk kerjasama, nah tapi lu nggak ada etikat baiknya, malah lu njejelin gue, dilaporkan juga ke Polda Metro Jaya. Ini spill yang soal arisan. Nah, kalian mau yang mana lagi? Kalau soal si Oom itu adalah lagi mau mendapatkan piala citra alias pencitraan, yang kononnya tadi dia itu kayak mengiring opini semua orang bahwa dia itu bersimpati sama kakek, lagi ketangkap, kayak mencari empati dari semua orang netizen. Ternyata dia itu lagi berusaha mengeluarkan hair care-nya gitu. Jelaskan di sini sampai dia ngetek presiden, Kejaksaan RI, Kejaksaan Agung apa segala macam itu, yang nggak ada sangkut pautnya dalam masalah ini, masalah transgender gitu. Makanya itu tuh si Om ini Miss Aji mumpung deh kayaknya. Iya, gitu. Apalagi masalah si Kut-Kut. Nah, kalau masalah si Kut-Kut ini aku nggak ada faedahnya juga sih ngebahas dia. Untung juga di si dia. Jadi kemarin itu dia buat story kayak dia membuat statement, oh iya Mami, yang semangat ya Mami itu kita tahu kalau Mami itu orang baik, kalau Mami kalau ada orang sakit pasti Mami cepat ngurusnya, kalau Mami dapat kerjaan pasti dibagi-bagi. Ya tentunya dibagi-bagi karena dia dapat persenan sayang. Misalnya kalau dia bagi kerjaan sama orang, dia akan potong 25%. Itu namanya bukan tulus cinta. Kalau yang tulus itu adalah gue kasih lo kerjaan tapi gue nggak minta apapun. Itu namanya udah take and give cinta. Makanya otak lu itu jangan kebanyakan ngenyerpis itu punya si kakek, jadi bodoh. Paham? Nah, ya wajar lah lu bilang kayak gitu, sementara lu hidupnya sama dia. Semua barang-barang branded dibeliin sama dia. Kalau lu nggak bilang gitu, ya nanti pasti lu diserang netizen. Satunya. Nah, kalau Koko yang apa? Yang lelaki yang ngondek Xavier itu, oh dia lagi ketakutan, lagi lari juga. Keluar mana? Karena dia juga ada prosesnya kan. Gitu. Apalagi
mau dijelaskan. Nah, soal tas kremahnya, ini, tas kremahnya ini, kan dia tuh selalu spill bahwa dia tuh banyak tas kremahnya, ditunjuk-tunjukin boxnya. Ternyata pas mereka ke Turki itu, mereka itu ikut tur yang sangat murah, 30 juta untuk 2 negara, Dubai dan Turki, sama juga dengan kepergian aku waktu ikut tur itu 15 juta kan. Nah, pas di sana itu mereka itu kelihatan seperti pengen luxury, liburan yang sangat private, luxury, elegansi, pokoknya apa ya, pokoknya semua kata-kata yang terindah lah buat liburan itu. Mereka memisahkan diri selalu sama turnya gitu. Selalu itinerary-nya dia merubah, kayak harus ke mall, makan yang mewah. Ya, kalau tur itu kan pasti itinerary-nya ada tujuannya, ke kota ini, jam segini makan ini di restoran ini, semua itu akan jelas gitu. Jadi merasa orang yang tur ini, kayak tur guide-nya itu merasa kayak dia lah gitu, nggak sesuai dengan apa yang di itinerary itu, dan sering dimarah-marahin sama si kakek, marah mulu di situ sama dia sampai itu nangis. Nah, pada saat satu ketika di Turki ini, si Cici ini sama si Koko sama si kakek ini pergilah ke suatu store, yang dimana store itu ada tas Homa Pelsong gitu. Ya mungkin pada saat di gang-gang mereka, di geng-geng mereka ini, mereka merasa lah, gue nggak mau beli tas kremah palsu gitu. Kononnya, ya udah deh pada mau pulang. Nah pada semua pulang, ya udah kalian pulang dulu deh, kata si kakeknya. Si Cicin heran, kenapa lo nggak mau bareng sama kita? Terus si Kut-Kutnya disuruh lah ngosongin satu koper dari bus itu, bawa koper kosong gini ya. Nah terus itu tiba-tiba mereka pergi lagi ke toko itu, balik. Bayangkan aja dong, yang tur yang lain sudah pergi semua, mereka balik ke situ lagi. Nah, tanda kutip dong, mereka dipertanyakan, ngapain lo balik lagi ke situ? Katanya lo gak mau beli kremah. Kan? Nah, setelah itu, mereka beli dong sebanyak mungkin. Kan kalau misalnya kremah ini, yang Pelsong juga kalau misalnya, gini, kalau kalian bilang, itu asli, karena udah dicek ke toko itu, sangat menjaga image mereka. Walaupun lo beli tas kremah, kalau lo cekkan ke toko itu, mereka tidak akan bilang bahwa itu Pelsong atau Eslong. Cuman pasti akan mereka, ini bukan barang kita gitu doang. Kalau Eslong tidak Eslongnya itu nggak akan mereka kasih tahu. Karena aku pernah dulu gitu beli tas Chanel gitu ya, tas Chanel, pengen diperiksakan ke PI benar atau enggaknya, orang itu nggak akan berani. Cuman bilang mereka hanya mengasih produk yang mereka jual dan yang aku bawa. Mereka gini kan, ibu cek sendiri ya gitu. Itu adalah kode etik buat mereka yang menjual branded asli gitu ya. Paham sedikit, aku nggak paham banget sih, soalnya kan gue bukan punya tas branded, cuman aku pernah melakukan itu, ingin mengetes ini keasliannya gimana. Mereka hanya bilang, ibu tas Chanel-nya seri apa? Seri ini. Oke, baik ya, bentar ya Bu. Dia ambil, dia kasihkan, terus dia bilang, boleh cek sendiri ya Bu. Nah, terus aku tekankan lagi, ini yang ini benar ini nggak sih? Oh, kalau itu sih saya tidak tahu Bu, tapi ini bukan barang kita ya, gitu. Mereka tidak akan kasih tahu. Gitu ya. Jadi berarti yang lu bawa itu Pelsong dong, Mak. Jangan. Kalau itu bukan barang kita. Ya, aku nggak tahu gitu. Aku nggak tahu gitu kan aku yang mau beli, aku harus cek. Pesong tuh. Makanya aku nggak beli. Aku turun aja lah, Mak. Aku mau dengar kau ngomong aja lah, aku capek aku. Ya kalau ngomong dulu Pedis mataku. terulang kayak radio rusak, mereka nanti akan tanya lagi. Entar kalau misalnya apa, kalian pasti ada yang akan sepi. Kayak radio rusak, kalian cari di YouTube. Kan? Mau cerita. Capek. Mataku itu tidak Olin. Gini, kalau soal Olin sama kakek sama si Om itu gini ya. Lanjut ya. Kalau soal misalnya nih, kalau siapapun yang mau berteman sama aku, kalau turun si Alin Ling ini ya. Kalau misalnya si Olin itu kan anaknya Gaby Vesta. Itu anaknya Gaby Vesta. Tapi menurut aku sah-sah aja kalau dia mau berteman sama Sana. Kan aku tidak memaksakan musuhku harus menjadi musuhmu. Tapi ada baiknya lu jangan mencederai perasaan Gaby. Intinya pun lu udah tahu itu siapa gitu. Walaupun karena di dunia ini nggak ada yang manusia yang bisa jadi netral. Orang yang bilangnya aku akan bisa jadi netral. Orang yang menjadi netral itu orang yang bisa kembali menjadi nol. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa menjadi nol.
gitu ya, pasti itu bohong. Pasti suatu saat dia akan menunjukkan sikunya atau bahunya condong kemana, ke kiri atau ke kanan. Gak ada yang akan stay gitu. Jadi bohong. Menurut aku ya sah-sah aja. Karena aku nggak kenal siapa Olin dan aku nggak mau tahu dan aku nggak mau kenal. Itu urusan Gaby Fiesta sama dia. Mau dia mau pansos, mau dia apa, mau itu buat konten, nggak peduli juga. I don't care gitu loh. Yang tercederai hatinya sih bukan gue, pasti itu Gaby Fiesta kan. Tapi menurut aku kalau Gaby Fiesta pasti dia punya hati yang besar untuk memaafkan itu. Tapi dengan aku syarat, ya kamu harus hati-hati juga nak. Gitu. Orang yang baik itu tidak akan memperlihatkan dia udah tahu itu musuh besar loh. Walaupun katanya kan aku ada urusan ini urusan itu, tapi kan tanpa lu tahu nanti lu juga akan terpancing-pancing omongan gitu loh. Kalau aku siapapun temanku udah masuk ke situ langsung ku blokir dan aku nggak mau kenal lo dan aku nggak mau tahu lo. Terus masalah itu aku nggak kenal siapa Gita Beb. Suruh Gaby lah yang live, aku udah capek juga ngomong. Bukan, Olin. Iya, Olin aku nggak penting juga dan gue nggak mau tahu dan gue nggak mau kenal. Kalau dibilang aku netral, I'm sorry. In the world, di dunia ini tidak ada orang yang bisa netral. Tidak ada orang yang bisa menjadi nol. Sehari 2 hari dia akan netral, sebulan dia akan netral. Keterusan dia akan melihatkan sikunya mau condong kemana. Potong rambutku kalau nggak benar. Karena aku udah banyak menguji temanku begitu. Kayak itu yang mau pansos itu, yang di Bali. Aku lihat dia pergi ke sana, langsung aku blok. Boom, kan langsung dia aku di situ aku analisa dia, langsung aku unfollow, langsung dia menunjukkan sikapnya. Kalau dia teman yang baik, dia tanya ke aku, kenapa aku di unfollow? Pasti aku akan jelasin dulu. Terus langsung dia buka-buka aibku ke sana. Nah begitu. Seperti itu. Iya, Pelsong. Iya, dia operasinya di Thailand kali. Bahas BA Skincare yang mana nih? Aku nggak mau pembahasannya kemana-mana soalnya nggak penting juga gitu. Si Maria